Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan pengelolaan tanah. Pengelolaan tanah itu apa? Apa yang akan dipelajari dalam pengelolaan tanah? Pengelolaan tanah adalah upaya untuk mengatasi permasalahan tanah untuk budidaya pertanian. Sehingga pengelolaan tanah ini merupakan cabang ilmu edafologi yang merupakan ilmu yang menghubungkan antara tanah sebagai faktor produksi tanah. Atau dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang upaya mengatasi kendala tanah agar fungsi daripada tanah untuk budidaya pertanian itu dapat secara optimal. Ini yang akan kita pelajari. Namun kalau kita lihat, sekarang lalu fungsi tanah untuk pertumbuhan tanaman itu apa? Yang pertama adalah tanah sebagai tempat berjangkarnya akar. Ini. Kemudian yang kedua adalah sebagai sumber daripada penyedia daripada unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah. Karena unsur hara ini akan digunakan untuk pertumbuhan tanaman, untuk proses-proses metabolisme di dalam tanah. Kemudian yang kedua adalah tanah ini sebagai penyimpan daripada air, menyediakan air untuk pertumbuhan tanaman. Dan untuk selanjutnya adalah sebagai penyedia oksigen untuk tanaman itu sendiri. Pada dasarnya semua tanaman itu membutuhkan yaitu oksigen. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu apabila fungsi daripada tanah ini tidak secara optimal, maka apa? Maka tanah itu bermasalah. Umpamanya kaitannya dengan tempat berjangkarnya akar tanaman yaitu mudah roboh. Tanahnya begitu lunak sehingga tanaman mudah roboh. Kemudian kaitannya dengan penyediaan hara yang tidak secara optimal, maka tanaman akan terganggu pertumbuhannya. Berkaitan dengan penyediaan air, maka tanaman itu akan kering pada tanah-tanah yang berpasir. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu tentunya tanah ini harus berfungsi secara optimal untuk pertumbuhan tanaman. Kita upayakan dulunya. Nah, tanah bisa berfungsi secara optimal ini, maka harus didukung oleh sifat fisik tanahnya, sifat kimia tanahnya, sifat biologi tanahnya harus secara optimal bisa mendukung bagi pertumbuhan tanah. Jika tanah tidak berfungsi secara optimal untuk pertumbuhan tanaman, bisa dikarenakan sifat fisik tanahnya, bisa disebabkan oleh sifat kimia tanahnya maupun sifat biologi tanah. Maka haruslah yaitu kita kelola dengan baik. Kita manage dengan baik. Nah, bagaimana memanagenya? Inilah di dalam ilmu pengelolaan tanah yang akan kita bahas. Saudara-saudara sekalian, permasalahan daripada tanah ini bisa karena yaitu
sifat fisiknya, bisa karena sifat kimianya, dan bisa karena sifat biologi. Kita bicarakan permasalahan yang berkaitan dengan sifat fisik daripada tanahnya. Bisa dikarenakan karena kemiringannya yang terlalu miring, sehingga mudah tererosi. Bisa disebabkan karena solum tanahnya yang tipis, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman. Bisa dikarenakan karena tergenang, sehingga penyediaan daripada aerasinya kurang atau oksigennya kurang. Bisa disebabkan karena teksturnya bersangat, ya, didominasi oleh pasir, atau sebaliknya didominasi oleh lempung atau clay. Ini juga bermasalah. Maupun juga bisa dikarenakan yaitu banyaknya kebatuan atau tanah batu. Saudara-saudara sekalian, yang pertama kita bicarakan kaitannya dengan tanah yang banyak berbatu. Tentunya hal ini akan sangat berarti, yaitu mengganggu pertumbuhan tanaman. Baik itu perkembangan akar maupun dalam pengolahan tanahnya itu adalah sulit. Pengolahan tanahnya sulit. Akar tanamannya akan terhambat. Ini suatu permasalahan yang perlu kita perhatikan. Kemudian tanah ini jika solumnya tebal, maka tidak bermasalah. Namun kalau solumnya itu tipis, maka perkembangan daripada akar tanaman ini akan terhambat. Dia hanya terbatas saja. Tanah-tanah litosol yang solum tanahnya yaitu kurang daripada 20 cm atau 10 cm. 10 cm. Ini tentunya akan menyebabkan yaitu perkembangan akar tanaman ini akan terhambat. Kemudian ini contoh yaitu tanah yang solum tanahnya dangkal dan didominasi oleh batu. Bahkan bawahnya adalah batuan yang pedap yang tidak bisa ditembus oleh akar. Ini suatu permasalahan juga yang harus yaitu kita kelola. Kemudian yang kedua adalah tanah berpasir. Tanah berpasir ini yaitu sangat porus sekali, sehingga daya ikat airnya sangat rendah. Di samping itu, di samping daya ikat airnya rendah, pengikatan haranya juga rendah. Pengikat haranya rendah. Karena apa? Kapasitas pertukaran kation dan anionnya rendah. Tanah-tanahnya masih didominasi oleh yaitu mineral-mineral primer. Sehingga kemampuan untuk mengikat unsur hara itu adalah rendah. Juga yaitu kejenuhan basanya yang sangat rendah. Maka tanah pasir ini adalah miskin hara. Di samping yaitu daya ikat airnya yang rendah dan sangat porus. Ini harus kita kelola. Saudara-saudara sekalian, kita yaitu merupakan daerah atau negara kepulauan. Oleh karena itu, tanah berpasir ini di Indonesia sangat luas sekali. Karena apa? Karena negara kepulauan, maka bibir pantai ini sangat panjang dan sangat luas. Saudara-saudara sekalian, ini contoh tanah pasir yang pasir demikian, maka ini didominasi oleh, yaitu masih didominasi mineral-mineral yang masih primer, sehingga kesuburan kimianya adalah sangat rendah. Kemampuan mengikat unsur hara rendah, kemudian daya lolos airnya tinggi. Nah, bisakah lahan pasir pantai ini dijadikan lahan pertanian yang subur? Tentunya bisa. Namun harus kita kelola dengan baik.
kelola dengan baik. Kita lihat di daerah pantai selatan banyak, yaitu Jawa, pantai selatan Jawa ini, yaitu banyak diusahakan untuk usaha pertanian. Ini suatu bentuk daripada usaha pertanian di lahan pantai untuk budidaya hortikultura yang atau sayur-sayuran yang sangat baik. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya adalah tanah yang berlereng. Tanah yang berlereng. Tanah yang berlereng sangat curam sekali. Tentunya hal ini adalah sangat rentan terhadap yaitu erosi. Sangat rentan terhadap erosi. Oleh karena itu tentunya harus kita kelola dengan baik. Kita kelola dengan baik. Kita gunakan untuk tanaman-tanaman tahunan, kita hijaukan, kita lakukan reboisasi. Kalau tidak, tentunya kemiringan yang curam ini adalah rentan sekali terhadap erosi dan longsor. Nah, ini sama-sama yaitu tanah miring. Namun kalau kita teras, maka akan yaitu memberikan hasil yang cukup baik. Tentunya ini yaitu harus kita pelajari bersama bagaimana cara meneras dan bagaimana yaitu upaya-upaya kita. Kita mempunyai daerah aliran sungai yang banyak. Di daerah hulu yaitu kondisi-kondisi tanah yang miring semacam ini yaitu sangat banyak. Maka harus kita kelola dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah permasalahan tanah terhadap hubungannya dengan pertumbuhan tanaman, yaitu permasalahan kimia. Kimia tanahnya. Bisa karena kemasamannya, bisa karena garaman, bisa karena senyawa racun, bisa karena masalah kehara. Saudara-saudara sekalian, yang pertama adalah permasalahan kimia adalah karena kemasaman yang tinggi, pH-nya yang terlalu rendah. Kita sadari bahwa daerah kita ini merupakan daerah tropika humida di Indonesia ini. Sehingga tanahnya didominasi oleh tanah-tanah yang telah mengalami proses pedogenesis yang lanjut. Karena terjadinya yaitu proses pencucian basa-basa, maka akan yaitu meninggalkan Fe dan Al yang tinggi, sehingga tanahnya akan menjadi yaitu tanah yang masam. Seperti tanah multisol, kita cukup puas, oksisol, alfisol, dan lain sebagainya. Ini merupakan tanah-tanah masam yang harus kita kelola. Bagaimana kita mengelola agar tanah masam semacam ini bisa kita budidayakan, kita gunakan untuk budidaya tanaman dengan sebaik mungkin. Saudara-saudara sekalian, lalu sekarang apa permasalahan untuk di tanah yang masam ini? Tanah masam ini sering disebut sebagai multifaktor stres. Faktor-faktor yang menyebabkan stres itu cukup banyak. Bisa dikarenakan yaitu keracunan Al dan Fe dan Mn yang tinggi, sehingga meracun kandungannya Al, Fe, Mn-nya tinggi, sehingga meracun untuk pertumbuhan tanaman, perkembangan akar tanaman tidak bisa secara optimal. Kemudian juga kandungan fosfornya yang tersedia rendah. Ketersediaan fosfornya ini sangat rendah. Karena apa? Karena banyak yang terfiksasi oleh FeAl. Sehingga yaitu hara fosfor ini adalah ketersediaannya sangat rendah, bermasalah. Di samping itu, tanah semacam ini kejenuhan basanya rendah.
Karena banyak basa-basa yang tercuci ke bawah, yang hilang dari volume tanah. Demikian juga, yaitu kapasitas pertukaran kationnya rendah. Karena banyak didominasi oleh lempung-lempung kaolin satu-satu tipe isinya. Sehingga mempunyai muatan yang sangat rendah. Ini permasalahan daripada tanah masam. Begitu banyak permasalahannya, baik keracunan FeAl, nya tidak tersedia, kejenuhan basanya rendah, kapasitas pertukaran kation rendah, ketersediaan hara fosfornya rendah, maka dikatakan sebagai multifaktor stres untuk tanah-tanah macam. Kemudian untuk selanjutnya adalah tanah garaman. Ini bisa karena adanya penyusupan air laut, bisa karena adanya proses salinitasi maupun alkalisasi. Pada tanah-tanah semacam ini, karena kadar garamnya yang tinggi, maka akan menghambat pertumbuhan tanaman. Bisa terjadi yaitu proses plasmolisis, karena larutan air dalam tanah hipertonik terhadap yaitu tanaman, sehingga akan terjadi kelayuan secara fisiologis, maka tanaman akan layu dan akhirnya akan mati. Demikian juga karena kadar garamnya yang tinggi ini bisa menyebabkan yaitu perkecambahan akan terganggu. Perkecambahan akan terganggu. Di samping itu juga karena adanya garam Na dan Cl ini juga akan menyebabkan yaitu keracunan Na dan Cl. Di samping karena adanya garam Na ini menyebabkan peningkatan daripada pH tanah. pH tanah akan menjadi tinggi, 9, 10, bahkan lebih. Karena apa? Karena adanya yaitu ion Na ini. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya yaitu tanah-tanah garaman semacam ini menyebabkan pertumbuhan daripada tanaman akan terganggu. Ini saudara lihat bagaimana pertumbuhan tanamannya yang sangat gersang sekali. Sangat-sangat gersang sekali pertumbuhan tanamannya. Kerdil, tidak bisa bertumbuh dengan baik karena terhambat oleh yaitu kadar garam yang tinggi. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya adalah tanah rawa. Tanah rawa. Pada tanah rawa semacam ini akan menyebabkan tanah ini akan selalu jenuh air, bahkan tergenang. Karena genangan air ini akan menghambat daripada pertumbuhan tanaman, aerasi daripada tanaman yang kita usahakan akan sangat terhambat. Di samping itu juga karena adanya genangan-genangan semacam ini, hanya untuk tanaman-tanaman tertentu saja yang bisa hidup dengan baik di tanah-tanah rawa semacam itu. Inilah. Jadi tanaman-tanaman tertentu saja, bakau, ya, tanaman bakau dan sebagainya. Ini bisa tumbuh dengan baik. Karena arisan. Bagaimana sekarang untuk mengelola tanah semacam itu? Nah, nanti akan kita bicarakan. Ini hutan rawa. Kita mempunyai, yaitu tanah rawa ini sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Kalimantan, di Irian, dan sebagainya. Sumatera. Hutan-hutan rawa semacam ini sangat luas sekali. Kemudian selanjutnya adalah tanah gambut. Saudara-saudara sekalian, tanah gambut adalah merupakan tanah organik yang merupakan yaitu
akumulasi daripada bahan organik di tanah-tanah terutama yang tergenang, tanah-tanah rawa, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proses dekomposisi. Maka terjadi akumulasi terus, penumpukan daripada bahan organik terus, maka akan terbentuk yaitu tanah gambut semacam ini. Permasalahannya apa? Cukup banyak permasalahan pada tanah gambut ini. Antara lain daya topang terhadap tanaman rendah, sehingga banyak yaitu perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit di tanah gambut ini, yaitu karena tertempa oleh angin, maka akan menyebabkan tanaman itu akan miring-miring karena daya topangnya sangat. Kemudian karena ini bahan organik, kalau dalam kondisi yang aerob, maka dia akan terjadi perombakan, maka akan terjadi subsiden atau penurunan muka tanahnya itu akan semakin menurun. Kemudian di samping itu adalah adanya tata air yang karena biasanya pada tanah-tanah rawa, maka tata airnya yang tergenang inilah. Maka dalam kondisi anaerob semacam itu. Dan juga pada tanah-tanah gambut semacam ini sering yaitu kita dapati yaitu tanah yang sulfat masam. Banyak mengandung yaitu pirit yang jika dalam kondisi tergenang tidak bermasalah, namun kalau dalam kondisi yang aerob maka dia akan menyebabkan penurunan pH yang sangat rendah, bisa sampai 3 bahkan di bawah 3. Saudara-saudara sekalian, ini contoh lahan gambut apabila dikelola dengan baik. Sangat berpotensi untuk persawahan. Tentunya hubungannya dengan masalah tata airnya. Demikian juga kalau dikelola dengan baik, bisa sangat berpotensi untuk perkebunan, baik karet, kelapa sawit, dan sebagainya. Untuk pertumbuhan tanaman diusahakan untuk nanas dan sebagainya, hortikultura sangat baik. Namun kalau dikelola dengan baik. Ini tanah gambut yang digunakan untuk kelapa sawit. Tentunya kuncinya yaitu pada tata airnya. Saudara-saudara sekalian, saya rasa demikian yang dapat kita sampaikan. Dan kita yaitu akan bertemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.